Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 dari kelas S1 TMB ingin menjelaskan tentang materi yang pertama magnetic fields produced by current Ampere's law dan magnetic force between two parallel conductor. Kami beranggotakan yang pertama Salsabila Alfi NIM 031 dan Muhammad Sholatul Ghafur NIM 053. Yang pertama tentang magnetic fields produced by current Ampere's law. Pertama, arus listrik dapat menghasilkan atau menginduksi medan magnet. Ini dikenal sebagai gejala induksi magnet. Gejala induksi magnet dikenal juga sebagai hukum Ampere. Selanjutnya ada kaidah tangan kanan, di mana ibu jari sebagai penunjuk arus listrik disimbolkan dengan huruf I. Yang kedua, 4 jari melingkar sebagai penunjuk arah medan magnet disimbolkan huruf B. Selanjutnya, besarnya medan magnetik di sekitar penghantar berarus listrik bergantung pada kuat arus dan jaraknya terhadap penghantar. Bisa dilihat pada gambar tersebut dan dirumuskan dengan gaya Lorentz dengan persamaan F1 sama dengan F2, di mana mu I pada arus plat pertama dikali arus plat kedua dibagi 2 pi alfa, yang alfa tersebut merupakan jarak antara kedua kawat tersebut, lalu dikalikan dengan L merupakan panjang kawat. Selanjutnya medan magnetik yang dihasilkan oleh lingkaran-lingkaran pembawa arus. Kawat lurus melingkar yang dialiri alur listrik pada arah tertentu, maka di sumbu pusat lingkaran akan timbul medan magnet dengan arah tertentu. Medan magnet di sekitar kawat melingkar juga dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Berbeda dengan kawat lurus panjang, pada kawat melingkar ibu jari tangan menyatakan arah medan magnet dan keempat jari lainnya yang menekuk menunjukkan arah arus listrik. Bisa dilihat pada gambar di slide yang menghasilkan rumus B sama dengan mu 0 kali I kali N per 2R, di mana N tersebut pada rumus merupakan jumlah lilitan. Selanjutnya, magnet diproduksi oleh solenoid pembawa arus. Sebuah solenoid adalah kumparan panjang kawat dengan banyak berubah atau loop sebagai lawan dari lingkaran datar. Karena bentuknya medan di dalam solenoida bisa sangat seragam dan juga sangat kuat, bidang di luar kumparan hampir nol. Sebaliknya, panjang solenoida berbanding terbalik dengan besar induksi magnetik. Semakin panjang solenoida akan membuat besar medan magnet atau induksi magnetik di suatu titik menjadi semakin kecil. Dilihat gambar pada slide menghasilkan rumus B sama dengan mu 0 kali I kali N per L kecil, di mana N di situ jumlah lilitan dan L merupakan panjang solenoida. Selanjutnya, medan magnet diproduksi oleh toroida bawa arus. Toroida adalah solenoida yang dilingkupkan sehingga membentuk sebuah lingkaran. Bentuk toroida seperti donat, yaitu lingkaran dengan ruang kosong pada bagian tengahnya. Toroida memiliki 2 jari, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Jari-jari toroida bagian dalam merupakan jari titik pusat lingkaran ke tepi toroida bagian dalam, sedangkan jari-jari toroida bagian luar merupakan jari titik pusat lingkaran ke tepi toroida bagian luar. Jari-jari efektif dari toroida merupakan rata-rata kedua jari tersebut. Berdasarkan pada gambar yang ada di slide, kita bisa rumuskan dengan B sama dengan mu 0 kali I kali N per 2 pi dikali jari-jari efektif, di mana jari-jari efektifnya ini hasil dari penjumlahan jari-jari toroida bagian luar dan jari-jari yang RB ini toroida bagian luar dan RB ini
jari-jari dari pusat penggeledah ke bagian dalam toroida, lalu dibagi dua. Selanjutnya materi yang kedua, magnetic force between two parallel conductor. Jika ada sebuah penghantar yang dialiri arus listrik dan penghantar tersebut berada dalam medan magnet, maka akan timbul gaya yang disebut dengan gaya magnetik atau yang dikenal juga sebagai gaya Lorentz. Apabila kawat pengantar dengan panjang I yang dialiri arus listrik sebesar I, kemudian kawat tersebut diletakkan pada daerah yang dipengaruhi medan magnet B, maka kawat tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya dipengaruhi oleh besar medan magnet, kuat arus, dan sudut yang dibentuk oleh medan magnet dan arus listrik. Gaya Lorentz bisa dirumuskan sebagai F Lorentz sama dengan B kali I kali L sin alpha. B itu kuat medan magnet, I itu kuat arus yang mengaliri pada kawat, satuannya ampere, dan L kecil merupakan panjang kawat yang satuannya meter. Sudut alfa yang dibentuk oleh B dan I. Apabila arus yang terjadi tegak lurus terhadap medan magnet, maka diperoleh F maksimal I dikali B dikali L kecil. Tetapi jika arusnya paralel dengan medan magnet 0, maka tidak ada gaya sama sekali. Kemudian arah gaya Lorentz. Untuk menentukan arah gaya Lorentz bisa menggunakan dua alternatif cara atau kaidah, yaitu kaidah tangan kanan dan kaidah pemutaran skrup. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik. Pada gambar di samping kaidah tangan kanan, ibu jari itu menunjukkan arus listrik, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz. Kemudian gaya Lorentz pada muatan bergerak dalam medan magnet. Gaya Lorentz ternyata tidak hanya dialami oleh kawat, tetapi juga muatan listrik yang bergerak. Apabila muatan listrik Q bergerak dengan kecepatan V di dalam sebuah magnet B, maka listrik tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya dirumuskan Fi sama dengan Q kecil kali V kali B sin alpha, di mana Q adalah muatan listrik, V merupakan kecepatan gerak muatan, B merupakan kuat medan magnet, dan alpha merupakan sudut yang dibentuk oleh V dan B. Arah gaya Lorentz yang dialami partikel bermuatan Q yang bergerak dalam sebuah medan magnet adalah tegak lurus dengan arah kuat medan magnet dan arah kecepatan benda bermuatan tersebut. Untuk menentukan arahnya perlu diperhatikan hal-hal berikut. A. Di mana muatan Q positif, maka arah V searah dengan I. B. Bila muatan Q negatif, maka arah V berlawanan dengan I. Jika besar susut antara V dan B adalah 90 derajat atau V tegak lurus dengan B, maka lintasan partikel bermuatan listrik akan berupa lingkaran, sehingga partikel akan mengalami gaya sentripetal yang besarnya sama dengan gaya Lorentz, dirumuskan Fl sama dengan Fs, di mana Q kali V kali B sin 90 derajat sama dengan M V kuadrat per R. R sama dengan mv per I kali B, di mana R merupakan jari-jari lintasan partikel, M massa partikel, V kecepatan partikel, dan B kuat medan magnet. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kalau ada salah dan kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.